Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roland Akbar dengan NIM 41520120012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang AWS Elastic Beanstalk versus Azure Web App. Tujuan dibuat presentasi ini ialah untuk mampu memahami tentang keunggulan dan kekurangan antara AWS Elastic Beanstalk dan Azure Web App. Materi yang akan saya sampaikan ialah pendahuluan AWS Elastic Beanstalk, Azure Web Apps, lalu yang terakhir ada perbandingan antara AWS Elastic Beanstalk versus Azure Web App. Jadi, kebutuhan untuk menyiapkan infrastruktur yang terkelola sepenuhnya dan canggih yang menawarkan tingkat skalabilitas dan efektivitas biaya tinggi adalah kebutuhan saat ini. Komputasi awan tidak lagi pada tahap primitifnya lagi. Ini telah berkembang melalui keyakinan bahwa serta keuntungan besar yang masih ditemukan dunia korporat. Sama seperti aplikasi dan sistem operasi Anda yang telah berevolusi dan matang, begitu juga dengan lapisan platform yang berbeda. Dalam hal ini, kita akan melihat perbandingan antara dua pesaing utama dalam genre ini, yaitu AWS Elastic Beanstalk dan Azure Web App. AWS Elastic Beanstalk adalah layanan yang mudah digunakan untuk menerapkan dan menyesuaikan skala aplikasi dan layanan web yang dikembangkan dengan Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, dan Docker pada server yang umum dikenal seperti Apache, Nginx, Passenger, dan ECS. Keunggulan dari AWS Elastic Beanstalk adalah mengkonfigurasi secepat kilat dengan otomatisasi. Jadi Elastic Beanstalk mengotomatiskan pengaturan, konfigurasi, dan penyedia layanan lainnya seperti EC2, RDS, dan Elastic Load Balancing untuk membuat layanan web. Anda dapat masuk ke konsol manajemen AWS Anda dan memiliki situs baru dan dapat diakses dalam waktu kurang dari 1 jam. Elastic Beanstalk juga membuat konfigurasi yang cukup standar untuk aplikasi Rails modern. Keunggulan yang lain adalah kustomisasi yang kuat. Karena Elastic Beanstalk, semuanya di bawah kendali Anda. Semua yang dibuat hanyalah layanan AWS, sehingga Anda dapat melihat EC2, melihat instansi baru, dan SSH ke dalamnya. Anda dapat memperbaharui file konfigurasi database Anda. Anda dapat memperbaharui grup keamanan untuk semua mesin, sehingga misalnya seluruh aplikasi hanya dapat diakses dari alamat IP kantor Anda. Keunggulan yang lain adalah harga dan fleksibilitas. Harga dan fleksibilitas Elastic Beanstalk sangat bagus. Platform itu sendiri tidak berarti apa-apa. Jadi tidak ada biaya tambahan untuk layanan AWS yang Anda gunakan. Selain itu, karena Anda dapat memilih ukuran instan Anda, serta dengan mudah menambahkan lebih banyak server frontend ke load balancer, Anda dapat dengan mudah mencocokkan kebutuhan server dengan beban layanan Anda. Untuk kekurangan dari AWS Elastic Beanstalk adalah unreliable deployment. Jadi banyak peluang untuk deployment yang gagal. Ketika kegagalan terjadi, kami tidak dapat mendapatkan indikasi mengapa itu gagal dan deployment selanjutnya pun akan ikut
Lalu dari kecepatan deployment, deployment akan memakan waktu setidaknya 5 menit dan terkadang sampai 15 menit untuk situs dengan hanya 2 frontend. Nah, jika lebih banyak server, deployment bisa memakan waktu lebih lama. Untuk stat upgrade, Elastic Beanstalk keluar dengan versi tumpukan baru setiap saat, tetapi kami tidak memiliki informasi apapun tentang apa yang telah berubah. Tidak ada catatan rilisnya, tidak ada postingan blog, bahkan tidak ada posting di forum. Selanjutnya ialah tentang Azure Web App. Azure Web App adalah platform berbasis komputasi awan untuk situs web hosting, dibuat dan dioperasikan oleh Microsoft. Ini adalah platform sebagai layanan PaaS yang memungkinkan penerbitan aplikasi web yang berjalan pada beberapa kerangka kerja dan ditulis dalam bahasa pemrograman yang berbeda. .NET, Node.js, PHP, Python, dan Java, termasuk milik Microsoft dan milik third-party. Situs web Microsoft Azure awalnya bernama situs web Windows Azure, tetapi diganti namanya sebagai bagian dari perpindahan pencitraan merek di Azure pada Maret 2014. Kemudian namanya dirubah menjadi App Service pada Maret 2015. Keunggulan dari Azure Web App ini adalah meningkatkan produktivitas pengembang. Jadi mulai cepat dan selesaikan lebih cepat dengan integrasi kode sumber dari GitHub, debugging langsung, dan terbitkan sekali klik langsung dari Microsoft Visual Studio IDE. Hubungkan dengan mudah ke database pilihan Anda dan manfaatkan ekosistem paket OSS, API, konektor, dan layanan melalui Azure Marketplace yang mempercepat pengembangannya. Lalu keunggulan lain dari Azure Web App adalah memanfaatkan konsistensi hibrida. Jadi, dapatkan pendekatan yang fleksibel dan terpadu untuk membuat dan mengelola aplikasi yang dapat berjalan di cloud dan di lokasi. Terapkan aplikasi Anda ke layanan aplikasi cloud pilihan Anda, Azure, Azure National Cloud, atau bahkan di lokasi dengan Azure Stack. Jalankan aplikasi Anda dengan aman di jaringan virtual Azure dan skala besar dengan ya dan kinerja yang ditingkatkan menggunakan App Service Environment. Keunggulan yang lain ialah mendapatkan wawasan dan analitik yang dapat ditindaklanjuti. Lihat performa dan kesehatan aplikasi secara menyeluruh sehingga Anda dapat membuat keputusan yang meningkatkan bisnis Anda. Azure Monitor memberikan tampilan detail penggunaan sumber, sedangkan Application Insight memberikan wawasan yang lebih dalam tentang throughput aplikasi Anda, waktu respon, penggunaan memori dan CPU, serta error trend. Lalu untuk kekurangan Azure Web App sendiri adalah Anda harus memiliki Ninja Azure untuk membantu Anda mengatur segalanya sejak awal. Jika tidak, Anda dapat membuang banyak waktu untuk mengulangi hal-hal seperti yang seharusnya Anda lakukan di awal. Selanjutnya ialah perbandingan antara Elastic Beanstalk versus Azure Web App yang dirilis oleh situs g2.com. Nah, di sini ada rating yang disediakan. Pertama ialah apakah produk menuju ke arah yang benar. Terlihat di sini bahwa Azure Web Apps itu berada di right direction atau berada di arah yang benar dibandingkan AWS Elastic Beanstalk. Untuk kemudahan admin, Azure Web App itu lebih easy atau lebih mudah dibanding AWS Elastic Beanstalk. Yang ketiga ialah untuk memenuhi persyaratan di Azure Web App dia everything I need, yaitu
mempunyai apa yang dibutuhkan dibanding dengan AWS Elastic Beanstalk yang berada di belakangnya. Untuk kemudahan penyiapan, Azure Web App lebih unggul dibanding AWS Elastic Beanstalk. Namun untuk kualitas dukungan terlihat bahwa AWS Elastic Beanstalk lebih unggul dibanding daripada Azure Web App. Untuk kemudahan pengguna, AWS Elastic Beanstalk berbeda sedikit dengan Azure Web Apps. Dan untuk kemudahan berbisnis, Azure Web App dengan AWS Elastic Beanstalk berada di posisi yang sama. Masih sama, berasal dari sumber g2.com. Ini adalah perbandingan berdasarkan dari fitur yang dipunyai antara AWS Elastic Beanstalk dengan Azure Web Apps. Terlihat di sini bahwa dengan respons 9,1, application deployment AWS Beanstalk lebih unggul dibanding dengan Azure Web Apps. Sedangkan untuk deployment tools, Azure Web App lebih unggul 8,8 dibanding AWS Elastic Beanstalk. Untuk deployment environment, Azure Web App pun lebih unggul. Lalu untuk language support, AWS Elastic Beanstalk lebih unggul dibanding Azure Web App. Untuk testing, AWS Elastic Beanstalk lebih unggul 8,7 dibanding Azure Web Apps dengan 7,9. Selanjutnya dari segi database, untuk Azure Web App terlihat bahwa database manajemen, analitik, auto scaling, dan backup recovery lebih unggul dibanding AWS Elastic Beanstalk. Sedangkan AWS Elastic Beanstalk hanya unggul dari segi storage dibanding Azure Web Apps. Selanjutnya dari segi infrastruktur terlihat bahwa AWS Elastic Beanstalk unggul terhadap networking dan virtual machine, sedangkan dalam segi keamanan Azure Web Apps lebih unggul dibanding AWS Elastic Beanstalk. Lalu untuk review company size terlihat bahwa Azure Web Apps lebih banyak digunakan di small business dengan persentase 42,5%. Untuk AWS Elastic Beanstalk untuk mid market dan enterprise-nya lebih tinggi dibanding Azure Web App. Untuk mid market, AWS Elastic Beanstalk berada di 35,4% dibanding Azure Web App 32,5%. Dan untuk enterprise, AWS Elastic Beanstalk berada di persentase 43%, sedangkan Azure Web App berada di 25%. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.